Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknesi HP Banua dalam tutorial perbaikan handphone. Oke ya kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua, di pertemuan kita kali ini saya kembali kedatangan servisan pada tipe Oppo A5s dalam keadaan mati total. Nah, ini saat saya tanyakan kepada yang punya, penyebab handphone ini mati itu disebabkan karena apa. Jadi keterangannya hanya mati dengan sendirinya saat dipakai. Nah, jadi tidak ada penyebabnya yang seperti jatuh ataupun terkena air ya teman-teman. Jadi di sini untuk bongkarnya ya, untuk Oppo A5s kita blower dulu di bagian back cover belakangnya seperti ini. Ini kita harus lepaskan back covernya dulu, karena di balik back cover ini terdapat baut-baut ya, yang mana harus kita lepaskan dulu agar bisa mengangkat covernya ini secara keseluruhan. Nah, caranya seperti ini. Setelah kita blower, supaya ini hati-hati ya, karena di bagian dekat tombolnya ini terdapat fleksibel sidik jari atau fingerprint pada handphone ini. Jadi hati-hati, jangan terlalu dalam ya memasukkan benda untuk membantu pelepasan lemnya. Nah seperti ini. Nah ini dia teman-teman, hati-hati kalau bongkar Oppo A5s itu ada fleksibel sidik jari atau fingerprintnya yang harus kita lepaskan dulu. Hati-hati dalam membongkar ya. Jadi nonton aja tutorial ala Teknesi HP Banua, baik cara bongkar dan cara mudah untuk memperbaiki handphone ya. Karena channel saya ini hanya channel sederhana saja teman-teman, channel biasa-biasa saja dalam perbaikan handphone. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu melepaskan baut-bautnya ya. Ini baut Oppo A5s cukup lumayan banyak. Baiklah kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua yang baru saja bergabung di channel saya, jika teman-teman ingin membantu saya ingin membangun channel ini ya, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe-nya, di like apabila kawan-kawan suka dengan tutorial ala Teknesi HP Banua. Di share juga ya ke teman kalian, supaya channel saya bisa berkembang seperti channel kawan-kawan yang lain, supaya bisa kita berteman dalam tutorial perbaikan handphone tentunya. Nah ini bautnya kita lepaskan dulu satu persatu. Ini sengaja ya teman-teman, tidak saya percepat pada tutorialnya supaya betul-betul real, tidak ada yang kepotong-potong ya. Nah jadi cara pelepasannya seperti ini, kita lepaskan baut-bautnya. Ini hanya untuk teknisi pemula ya teman-teman, atau kawan-kawan yang pengen bongkar handphonenya sendiri. Ikuti saja tutorial-tutorial ala Teknesi HP Banua. Insya Allah di setiap tutorial saya berikan cara, baik di awal dari pembongkaran sampai perbaikan handphone. Nah barulah setelah itu kita congkel di bagian slot SIM-nya ya, karena di situ agak sedikit lentur. Di sini saya gunakan obeng yang tipis supaya mudah dan tidak merusak pada bagian cover handphone. Nah kita harus lakukan dengan hati-hati ya teman-teman, karena ada di beberapa handphone itu di tulangan atau frame dari handphone ini sudah rapuh. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai patah, nanti jelek kelihatannya ya.
karena kita harus hati-hati, takutnya patah, apalagi handphone kalau sudah usianya cukup lumayan lama. Nah, ini sudah terpisah ya teman-teman. Kita langsung saja fokuskan ke baterainya. Lepaskan dulu di bagian soket baterainya ini. Nah, lalu kita gunting pada isolasi kertasnya ya, isolasi anti panasnya yang ada di baterainya, supaya posisinya mudah menjulur seperti ini ya. Setelah itu lalu kita tempelkan saja ke soket konektornya ya, soket konektor chargernya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk tegangannya rendah ya teman-teman. Jadi kita pancing saja, kita cas sebentar menggunakan cas desktop seperti ini. Nah, ini menyala biru ya. Ini sedang melakukan pengecasan. Kita diamkan kurang lebih 5 sampai 10 menit. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Karena tadi saya jeda sebentar sambil ngecas juga ya teman-teman. Langsung saja di sini kita akan lihat hasil akhir dari perbaikan handphone ini. Langsung kita pasangkan soket baterainya kembali dan kita akan lakukan pengecasan sambil ngecek ada berapa persen yang masuk pada baterai apabila betul-betul permasalahannya pada baterai saja. Ini bisa mantap ya, sudah muncul gambar pengisian baterai di handphone ini, berarti permasalahannya hanya pada baterai saja yang ngedrop total. Ini barangkali ya disebabkan karena handphonenya usianya juga sudah cukup lama. Terus yang kedua, handphonenya dipakai sampai baterainya ini habis. Jadi kalau konsumsi arus baterainya ini habis, mau tak mau kita harus bongkar, harus lakukan penyuntikan ya, penyuntikan di baterainya atau kita cas secara manual seperti yang tadi saya praktekkan. Jadi saran saya kepada kawan-kawan yang punya handphone usianya sudah cukup lama, itu biasanya seringkali terjadi permasalahan pada baterai. Jadi untuk menghindari kasus seperti ini, teman-teman biasakan ngecas handphone, jangan sampai handphonenya itu mati baru dicas. Itu kalau misalkan baterai konsumsinya masih ada kurang lebih 5 atau 10%, maka segera lakukan pengecasan supaya menghindari hal seperti ini ya teman-teman. Ini hanya sedikit arahan ataupun saran dari saya saja. Silahkan mau dipakai alhamdulillah, kalau tidak dipakai ya juga tidak apa-apa. Baiklah teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, alhamdulillah saya rasa ini handphone sudah normal kembali, dan saya pasangkan dulu pada baut-baut yang tadi kita lepaskan. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, mohon maaf sekali akhir-akhir ini saya jarang sekali upload ya, padahal untuk servisnya setiap hari buka ya teman-teman, karena mungkin tidak ada kesempatan waktu dan teman-teman waktu uploadnya yang tidak sempat ya, jadi mohon maaf sekali. Nah, pada kesempatan ini saya sempatkan karena lama juga ya tidak menyapa teman-teman subscriber saya, walaupun tidak banyak, dan alhamdulillah masih ada yang mendukung. Dan saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah membantu saya untuk membangun channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang selama ini saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Oke, kita kembali ke handphonenya. Setelah itu barulah kita tambahkan lem kembali ya untuk melekatkan kopernya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Baiklah,
sebelum akhir dari tutorial ini, saya infokan kepada kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, tempat tinggal saya berada di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan. Kalau dicari di Google Map itu nama konter handphone saya Pelangi Sel ya teman-teman. Nah, di tempat saya ini selain servis handphone, saya juga jual bermacam alat elektronik, handphone, aksesoris, alat listrik dan lain sebagainya. Siapa tahu saja dari kawan-kawan kebetulan ya lagi ada jalan-jalan ke Kota Baru, mampir saja ke tempat saya sebagai silaturahmi ya, bertemu langsung dengan saya teknisi HP Banua. Dan di tempat saya juga ya teman-teman jual handphone second, handphone baru, insya Allah di beberapa tipe handphone kita ready ya teman-teman, dan bisa tukar tambah juga ya handphone lama Anda dengan handphone yang baru, tapi ya usahakan ada boxnya ya, usahakan ada boxnya. Nah, itu saja ya info tambahan promosi dari teknisi HP Banua. Mohon maaf ya, batuk-batuk teman-teman. Nah, ini handphonenya sudah selesai. Jadi apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone selanjutnya. Doakan saya juga semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan doakan saya juga selalu semangat ya dalam membangun channel ini. Akhir dari kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam teknisi HP Banua. Sukses selalu dalam ridha Allah, amin ya rabbal alamin.